Jadi kalau dipikirin sih ya sedih banget ya, gimana ya, jadi sebelum kecelakaan ini tuh, wah gue enak banget, jalan enak banget, lari pun bisa apa segala macem. Cuma gitu doang, ya crash, udah langsung. Ya beneran ngerasain yang namanya lumpuh tuh ya kayak gitu. In Dahod, Jakarta, there is one notorious cycling club. Known for their high average speed and big numbers of riders in their peloton, they call themselves Libris. Jadi Libris awalnya dibentuk sekitar tahun 98 dari sekumpulan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Melbourne, dibentuk dalam rangka untuk komunitas olahraga di Melbourne untuk hal-hal yang positif. Sekitar tahun 2007-2008 kembali ke Indonesia dan tetap eksis komunitasnya dengan founder sekitar 6 orang. Lalu diteruskan, kebetulan saya menjadi kapten ya, dipilih untuk yang muda-mudanya. Jadi mereka sekarang mungkin udah foundersnya sekitar umur 48, ya saya yang sudah 42 dianggap yang lebih muda, meneruskan komunitas ini biar tetap berjalan. Dan sekarang untuk anggota aktifnya sekitar hampir 200 orang dan saling mengisi di antara semua teman-teman komunitas di Libris. Jadi kita semua mempunyai purpose bahwa dalam berkomunitas kita harus saling membantu, kita harus saling menghargai, respect terhadap semua teman-teman di komunitas dan melakukan semua hal yang positif dan olahraga, dalam hal ini bersepeda. Gue Iksan, biasa dipanggil Ican Badak. Dipanggil Badak tuh dulu karena memang badan gue besar, oke dipanggil Badak. Gue cyclist enthusiast. Biasa gue bareng Libris. Jadi dulu tuh ketemu Libris itu sekitar kalau nggak salah 2019 akhir. Itu sih gue masih kayak ngikut-ngikut aja ngeromli di Libris. Jadi kalau romli itu ya ngikut lah, kita nggak biasa main tapi kita izin ikut, boleh nggak, boleh ikut. Jadi awalnya kayak gitu. Beberapa kali sering gue sama Libris. Nah di 2020 pas awal-awal pandemi lah. Jadi waktu itu road captainnya Libris cuma Erik kalau nggak salah ya, cuman Erik. Mereka ngajak gue untuk bantuin Erik jadi road captain. Ya, jadi semenjak mulai Maret 2020 itu ya jadi reguler sama Libris. Jadi latihannya sama Libris. Ya, gue pun improve karena Libris. Karena ya jadi road captain itu kan gak gampang. Lama-lama ngikutin pace Erik, akhirnya bisa ya naiklah stamina dan lain-lain. Setelah rutin di Libris, cukup sering juga jadinya saya ikut race. Ada beberapa race saya ikut.
kadang Libris yang daftarin. Nah, di Libris ini ada orang yang memang suka kumpulin para arsi-arsi ini untuk ikut race. Road captains in Dalhousie, especially those who already achieve high average speed above 45 kilometers per hour, are considered very strong and have potential to be raised as a future cycling athlete. From those cycling clubs which consider to have strong road captains, Roadside, Freeride, and Libris form a racing team to race their selected road captains, including Ihsan, to compete in the higher level of cycling race against national athletes in Indonesia. Kita kan selama ini kayak cuman jadi road captain, kita cuman bisa ya taunya sebatas dalkot lah, sebatas apa. Jadi kalau semenjak kita jadi sering race, ya jadi ketemu nih lawan-lawan yang benar gimana, balapan tuh seperti apa. Ternyata tuh lu cuman segitu doang, nggak bisa nih, mungkin belum bisa nyanyi-nyanyiin orang-orang yang memang lebih dulu race atau memang ternyata luas gitu race itu. Dari beberapa kali race jadi seneng kan, akhirnya di 2020 kalau nggak salah ya, 2020-2021 itu ada Comrace, ada King of Mountain Race itu di Bandung, Pasundan Ride namanya. Nah itu alhamdulillah gue bisa podium 1 di kelas Master A. Dari mulai menang di Pasundan Ride itu, terus ada race lagi di mana ya lumayan bisa menang lagi. Ya, tidak ada ampun oleh Ihsan ini. Terus ditambah speednya ada di 30 km per jam dengan gradien 3%. Beberapa waktu yang lalu saya mengenal Ihsan ini berbadan gemuk. Cuman sekarang sudah berubah. Masih sangat strong Ihsan. Luar biasa Ihsan. Rupanya Ihsan sudah menyegel posisi 1, juara 1 pada Comrace. Sampai akhirnya kita si Dream Monster ini didaftarin di race letap di Lombok. Jadi letap itu race yang bikinan Tour de France, cuman untuk para amatir lah, jadi bukan yang pro atlet. Jadi dan kebetulan ada acaranya di Indonesia dan posisinya di Lombok. With high confidence in Ihsan, who got proven achievement in climbing and road race, Dream Team Monster sent Ihsan to compete in Letap Lombok together with his teammates. The characteristic of route in Letap Lombok seems to suit Ihsan's ability as well. In high hope of achieving top results, Ihsan went to Lombok with confidence. But sadly, things went south from there. Just after the start of the race, Ihsan crashed 20 kilometers after the starting point. Aku slip ban depan, jadi pas crash itu slip ban depan. Jadi aku crash itu sadar, jadi bukan nggak sadar, aku sadar slip ban depan, jatuh. Dari jatuh itu aku coba diri, aku nggak bisa, sakit lah, jadi nggak bisa. Sambil nunggu ambulans aku, karena aku nggak bisa geser tuh dari tengah jalan tuh, nggak bisa geser, bisanya mundur sedikit, geser tuh nggak bisa. Dimundur, walaupun masih duduk posisinya, mundur, seret ya, nyeret mundurnya sampai ke pinggir jalan, baru nggak lama ambulans datang. Jadi dari jatuh itu aku memang udah nggak bisa diri, nggak bisa apa, sepeda juga aku nggak tahu di mana. Tapi alhamdulillah aku sadar, nunggu ambulans, diangkut ambulans, dibawa ke UGD terdekat. Waktu
Pertama kali dengar Ican kecelakaan tuh saya lagi ikut event itu juga. Tiba-tiba ada panitia yang nyamperin saya, kasih tahu, "Dek, Ican crash, jatuh." Terus saya panik, saya stop, saya telepon temen dijemput, langsung saya samperin Ican di rumah sakit. Ngelihat keadaannya ya ampun. Sebenarnya nggak percaya loh Ican bisa jatuh gitu. Seorang Ican badak, apes di situ, dia kasihan sih. Saya langsung kabarin teman-teman Libris Jakarta. Semua mereka pada panik. Udah deh. Di situ saya langsung ngambil keputusan Ican harus dibawa ke Jakarta nih. Ya waktu itu sih cuman kepikirannya memang cuman pengen tindakan di Jakarta aja. Padahal nggak tahu tuh turun dari kasur aja bisa atau enggak, belum tentu bisa mungkin. Jadi sampai bandara, Tim dokter airport nggak ngizinin Ican untuk terbang karena bahaya sekali buat dia. di bagian patahku tuh ada pembuluh darah yang besar, jadi kalau misalnya memang kena fatal. Dan takutnya di atas kena turbulens, aku duduk pun nggak bisa, posisinya harus tidur dan lain-lain. Jadi ya udah, akhirnya memutuskan untuk tindakan di Lombok waktu itu. With treatment in Jakarta now out of the options, Ihsan have to stay in Lombok for further treatment. But luckily, friend of Ihsan got a good news for him. Untung aku langsung dapat dokter dengan dokter Rudi waktu itu. Alhamdulillahnya dia memang spesialis femur pertama, dan dia memang dokter bagus di dokter tulang bagus di Bali, Lombok dan sekitarnya. Jadi aku beruntung banget sih waktu itu. In the most common surgery to repair a femur fracture, the surgeon inserts a rod or large nail into the center of the bone. This rod helps support the bone until it heals. Sedikit down juga karena ya kita pesepeda. Kalau cederanya ya mungkin kalau yang patahnya tangan atau segala macem, kita latihan pun masih bisa mungkin ya. Cuman ya kalau udah di kaki kan mobilitas pun susah, mau jalan kemana susah apa segala macam, apalagi mikir untuk latihan naik ke sepeda lagi itu sih ya udah jauh lah kepikirannya. mau ya nanya dokter pun, "Dok, ini kalau kayak gini sepedaan lagi kapan bisanya gitu, apa aku bisa balapan lagi kapan gitu." Jadi itu sih beberapa pertanyaan konyol ya habis aku tindakan tuh, yang aku tanyain ke dokter tulangku, ke dokter rehabnya, yang aku tanyain kayak gitu. Jadi ya cuman nyenengin hati sih sebenarnya memang belum tahu juga kapan bisanya. Jadi emang udah pasrah aja jalanin terapi lah. Full recovery from a femur fracture can take anywhere from 12 weeks to 12 months. Most people experiencing a femur fracture can begin walking with the help of a physical therapist in the first day or two after injury and or surgery. But just to be able to stand isn't enough for Ihsan. He insists to take a more focused sport physio, and to do that on a very early recovery stage is a very, very tough thing to do. Sebelum kecelakaan ini tuh, wah gue enak banget, jalan enak banget, lari pun bisa apa segala macem. Cuma gitu doang, ya crash udah langsung. Ya beneran ngerasain yang namanya lumpuh tuh ya kayak gitu. Mau jalan susah. Pikir udah bikin bisa balapan lagi, bisa gue saja, masih nggak tahu kapan waktu itu kan. Akhirnya ya udahlah, pokoknya kalau bisa gue lagi sih, wah bersyukur banget lah kalau bisa gue lagi tuh.
1,5 bulan pasca operasi lah. Nah itu naik ke sepeda statis, disettingin sepeda statisnya biar sesuai tinggi, dicoba putar kaki. Nah, itu sih memang rasanya masih aneh, cuman ya udah putar kaki gitu. Udah ngerasain bisa putar kaki, wah udah bisa putar kaki nih 1,5 bulan tuh. Dokter bilang estimasi 1 tahun itu udah bagus, cuman kan itu juga 1 tahun itu masih tulang muda dan lain-lain ya, jadi memang harus sabar, kita nggak boleh gerasa gerusuk lah, takutnya pengen bengkok lah segala macem malah jadi lama, jadi ya harus wise lah, naikin performanya tuh harus sabar pelan-pelan. Jadi watt bike itu kan enaknya gue tahu, oh ternyata gue baru bisa neken segini nih, segini watt. Berarti masih segini apa kemampuan gue. Terus di watt bike juga kelihatan balance-nya, oh kaki kiri masih jauh lah, bisa 50-50. Kalau misalnya di watt bike itu kita jadi bisa fokus gue buat balikin gimana nekannya biar jadi 50-50 gitu. Selain itu ya kalau misalnya goes di luar itu kalau pakai power meter kan kelihatan. Kalau misalnya riding biasa tuh bakalan tahu di resultnya, wah ternyata kaki kiri masih biasanya 45%, kaki kanannya 55%. Itu kan jauh sebenarnya, masih jauh ya. Akhirnya latihannya tuh di watt bike. Di situ juga bisa tahu apa kemampuan gua udah nyampe mana, walaupun belum fitness test ya, jadi kan tapi kan seenggaknya tahu, oh makan kaki kiri tuh baru bisa segini gitu. Ngeliat keadaannya Ican setelah operasi dan ngeliat hasilnya itu oke sih, hasil operasinya. Cuman kita semua sedih sih ngeliatnya, nggak mungkin Ican bisa goes dalam waktu dekat ini sih, pasti akan makan waktu lama. Tapi Ican emang orang gila dia. Semangatnya luar biasa sih. Dia ikut program Visio, terus kalau nggak salah tuh seminggu 2 kali atau lebih ya dijalanin sama dia, nggak sampai 4 bulan, 3 bulan kurang malah dia udah goes. Di rumah ada Sally, dia di setup lah segala macem. Jadi yang gue pikirin itu tuh gimana caranya bisa naik ke sepeda. Itu aja udah susah. Maksudnya bukan susah ya, udah jadi pikiran ya, karena satu tongkat di sebelah sini, naik sepeda, nah tongkatnya disenderin dulu, naik ke sepeda sini, gimana, terus mulainya gimana, udah. Jadi akhirnya dipikirinnya dulu waktu itu tesnya di sepeda lipat, keluar muter-muter komplek doang, sebenarnya depan rumah, nggak komplek waktu itu, depan rumah doang, kena angin, wah happy banget sih udah bisa, maksudnya balance. Jadi memang kalau patah kaki itu sebenarnya balance juga jadi ngawur lah, balance jadi ngawur, jadi belajar balance juga, happy keliling komplek. Ya gimana ya, lo kekurung hampir 3 bulan di rumah bed rest, yang biasanya sepedaan tiap hari, terus sepedahan walaupun cuma di komplek, kena angin apa segala macam sih, wah itu happy banget, seneng banget lah. Apa namanya, nyapa tetangga apa segala macam, lu udah bisa naik sepeda, udah, walaupun belum neken banget ya, jadi masih kaki kanan yang waktu itu neken pedal tuh, kaki kiri cuman baru ngikut aja, cuman ya udah oke lah, keliling komplek udah bisa ya. Untung banget tuh ada Sally di rumah kan, jadi bisa ngerasain. Jadi akhirnya beberapa hari nyoba Sally jauhan keliling komplek, terus diem juga keluar kompleks sedikit lah, muter-muter ada jauh sedikit, bisa dapat sekitar 15 kilo dari rumah, muter-muter komplek. Tetap sih nggak bilang istri waktu itu. Pulang nyampe rumah, wah pokoknya udah akhirnya waktu awal-awal sih memang nggak pakai jersey, cuman pakai celana biasa. Saya akhirnya coba pakai jersey,
coba gue lengkap gitu pakai jersey walaupun cuman keliling kompleks segala macam. Happy banget sih waktu itu. Nah, di bulan ketiga Komunitas Libris tuh berencana akan launching jersey barunya. Kita preparation segala macem, udah dapet tanggal launchingnya. Tiba-tiba Ican nelfon saya malam-malam. Om Ade, saya boleh pinjam sepeda gak? Saya mau goes nih. Tadinya mau saya nggak pinjemin. Saya tanya Saki, kapten kita kan, Kep gimana? Kep kita pinjemin jangan. Coba aja deh. Saya nggak bilang orang-orang tuh. Oke, saya telepon Ican, Ican boleh pinjem. launching jersey Libris itu, ya akhirnya kan gue sih di Dakot kayak dulu sebelum sakit ya, yang udah lama nggak dilakuin selama ini. Wah itu sih happy banget, bisa bertonan gue bareng teman-teman. Pas lagi acara juga, acara besar kan itu launching jersey-nya Libris gitu. Jadi memang yang biasa nggak goes bareng pun jadi goes. Rame banget waktu itu, jadi happy ketemu Dakot lagi, ketemu jalan ini lah, muter jalan sini. Ya seneng banget lah waktu itu. Ya susah lah dibilang senengnya kayak gimana. Kayak orang nggak pernah pulang ke nggak juga ya, kayak orang nggak pernah pulang ke Jakarta akhirnya pulang lagi goes lagi, atau orang udah lama nggak goes akhirnya bisa goes lagi gitu. Ya kalah lah senangnya waktu itu, karena gue 3 bulan kemarin tuh ya memang nggak kemana-mana, di rumah bed rest, nggak bisa kemana, cuma bisa ruang tamu, kamar, ruang makan segala macam. Akhirnya bisa tontonan lagi, sarapan, ngopi apa segala macam. Ya itu sih happy banget lah. Cita-cita lah yang memang masih belum kesampaian di sepeda ini. Terus gue juga nggak mau ngecewain orang-orang yang support gue di Libris, di Monster, keluarga terutama. Jadi ya gue memang harus sesuai dengan ya nama gue Badak, harus gue kerasin ini. Walaupun lama harus sabar latihannya, ya penguatannya harus lama, maksudnya masih lama penguatannya segala macam, ya bakalan gue jalanin. Insya Allah gue sehat terus, gue bisa balik lagi ke performa dulu, mungkin memang harus lebih dari performa yang dulu. Gue gak nyerah kayak gitu aja.